Halo teman-teman semuanya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Apa kalian tahu bagaimana cara menjaga kebersihan gigi dan mulut terutama di masa pandemi seperti saat ini? Kami dari kelompok 3 IKGMP FKG Unmas Denpasar akan membawakan penyuluhan mengenai kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nipru Chandra Devi dan teman-teman saya Agustiadi Virgantara, Andika Wiguna Aryana, Desi Anggreni, Desi Aresi, dan Dodi Krisnayuda. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Yuk kita kenalan dulu bagian-bagian dari gigi. Seperti yang kita lihat secara umum, gigi terdiri dari bagian mahkota dan bagian akar. Bagian mahkota yaitu bagian yang terlihat dari luar, dan bagian akar yaitu bagian yang tertanam di dalam tulang rahang. Tapi secara struktural, gigi terdiri atas 4 lapisan. Lapisan terluar yaitu disebut dengan email atau enamel. Email atau enamel ini merupakan jaringan yang keras dan tipis. Eits, walaupun tipis, enamel sangat kuat. Enamel mampu melindungi gigi dari zat-zat dari luar. Selanjutnya, di bawah enamel ada lapisan yang tebal yang disebut dengan dentin. Lalu di bawah dentin ada yang namanya pulpa. Pulpa itu berupa ruangan atau rongga, di mana di dalam ruangan atau rongga pulpa ini terdapat saraf dan pembuluh darah. Jadi ketika ada rangsangan dari luar berupa rangsangan tekanan, rangsangan panas, rangsangan dingin, ataupun rasa sakit, itu dihasilkan oleh saraf-saraf yang terdapat dalam pulpa. Yang terakhir ada nama sementum. Sementum merupakan bagian dari akar gigi yang berbatasan langsung dengan tulang rahang. Gigi pada manusia ada gigi sulung atau gigi susu dan gigi permanen atau gigi tetap. Gigi susu atau gigi sulung pada masa anak-anak berjumlah 20 buah. Terdiri dari 8 gigi seri atau gigi incisivus, 4 gigi taring atau gigi caninus, dan 8 gigi molar atau gigi Graham. Sedangkan gigi dewasa atau gigi permanen berjumlah 32 buah. Terdiri dari 8 gigi incisivus atau gigi seri, 4 gigi taring atau gigi caninus, 8 gigi premolar atau gigi Graham depan, dan 8 gigi Graham belakang atau gigi molar. Apa sih itu gigi seri, gigi taring, gigi Graham depan, dan gigi Graham belakang? Gigi seri atau gigi incisivus yaitu gigi yang memiliki satu akar, berbentuk tegak, dan memiliki tepi yang tajam seperti sekop. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan. Selanjutnya yaitu gigi taring. Gigi taring atau gigi caninus memiliki satu akar, tapi seperti namanya, gigi taring memiliki bentuk yang tajam dan runcing. Gigi taring berfungsi untuk merobek makanan. Selanjutnya yaitu gigi premolar atau Graham depan. Memiliki satu atau dua akar, di mana gigi premolar memiliki bentuk yang lebih rendah dan lebih rata dengan benjolan-benjolan kecil. Gigi premolar berfungsi untuk menghancurkan dan merobek makanan. Yang terakhir yaitu gigi molar atau gigi Graham belakang. Gigi molar memiliki 2 atau 3 akar dan memiliki bentuk mahkota yang lebih lebar dan lebih besar daripada gigi premolar. Gigi molar berfungsi untuk mengunyah dan menggiling makanan. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan tentang penyakit rongga mulut dan perawatannya. Nah, penyakit pada rongga mulut itu ada berbagai macam. Salah satunya yang pertama yaitu ada karies gigi. Karies gigi merupakan suatu penyakit pada jaringan keras gigi yang ditandai dengan adanya mineralisasi dari bagian anorganik dan demineralisasi dari substansi organik. Biasanya karies gigi atau gigi berlubang yaitu ditandai dengan terbentuknya kavitas pada permukaan email, dentin maupun sementum. Penyebab dari karies gigi yaitu ada 4. Yang pertama yaitu ada mikroorganisme, yaitu bakteri penyebab terjadinya karies atau gigi berlubang, yaitu ada Streptococcus mutans atau Lactobacillus. Kemudian yang kedua yaitu ada gigi atau host, yaitu gigi manusia biasanya memiliki lekukan-lekukan sehingga makanan sulit dibersihkan. Yang ketiga yaitu ada makanan atau substrat, yaitu sisa-sisa makanan yang melekat di dalam mulut, yaitu ada karbohidrat. Kemudian glukosa dan sukrosa dimetabolismekan sehingga bakteri melekat pada permukaan gigi. Dan yang keempat yaitu ada waktu. Biasanya karies terjadinya lambat, biasanya lebih cepat terjadi pada anak-anak dibandingkan pada orang dewasa. Dan perawatan yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya gigi berlubang atau karies gigi yaitu yang pertama yaitu dengan meningkatkan upaya kesehatan
kesehatan, yaitu melalui promosi kesehatan, kemudian mengajarkan cara mengikat gigi dan penggunaan benang gigi atau dental floss. Kemudian yang kedua yaitu dapat juga dilakukan penambalan gigi. Kerusakan gigi biasanya dihentikan dengan membuang bagian gigi yang rusak dan digantikan dengan menggunakan bahan tambalan. Bahan tambalan yang digunakan biasanya sesuai dengan lokasi dan fungsi gigi. Biasanya untuk gigi anterior lebih mementingkan estetika sehingga warnanya sesuai dengan warna gigi asli. Selanjutnya yaitu ada dental sealant, yaitu suatu perawatan untuk mencegah gigi berlubang dengan menutupi permukaan gigi menggunakan suatu bahan. Biasanya ini dilakukan pada permukaan gigi dengan fit dan tekstur yang dalam, yaitu pada permukaan gigi premolar maupun molar. Yang kedua yaitu ada penyakit periodontal. Penyakit periodontal adalah peradangan pada jaringan pendukung gigi yang disebabkan oleh mikroorganisme tertentu pada plak. Kemudian penyakit periodontal itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada gingivitis dan yang kedua yaitu ada periodontitis. Ini merupakan gambaran dari jaringan periodontal yang sehat dan yang mengalami kelainan. Gingivitis merupakan penyakit periodontal stadium awal berupa peradangan pada gingiva. Gingivitis biasanya ditandai dengan gusi yang bengkak, warna merah terang, mudah berdarah walaupun dengan sentuhan yang ringan. Penyebab utama dari gingivitis ini yaitu penumpukan mikroorganisme, kemudian membentuk plak gigi yang melekat pada tepi gingiva. Selanjutnya yaitu ada periodontitis. Periodontitis adalah peradangan yang mengenai jaringan pendukung gigi, di mana menyebabkan terjadinya kerusakan yang progresif pada ligamen periodontal, tulang alveolar, dan terjadinya pembentukan pocket. Kemudian disertai juga resesi gingiva dan kegoyangan gigi. Kemudian perawatan yang dapat dilakukan pada penyakit periodontal yang pertama yaitu dengan menghilangkan faktor penyebab. Kemudian yaitu dapat dilakukan scaling dan root planing, yaitu untuk menghilangkan karang gigi pada permukaan gigi maupun akar gigi sehingga bersih dan sehat. Kemudian penggunaan antibiotik secara lokal maupun sistemik, penyesuaian oklusi, pembuatan restorasi maupun perawatan endodontik. Untuk materi selanjutnya adalah kegoyangan gigi. Kegoyangan gigi sendiri adalah suatu penyakit periodontal yang disebabkan oleh rusaknya jaringan pendukung gigi, trauma saat teman-teman mengunyah, dan peradangan gingiva atau gusi teman-teman akibat penumpukan karang gigi. Untuk perawatannya, teman-teman bisa melakukan scaling gigi, lalu melakukan splinting gigi atau penyatuan gigi geligi. Jika perawatan kedua tersebut belum berhasil, maka dapat dilakukan pencabutan gigi. Selanjutnya adalah abses. Abses sendiri adalah suatu penyakit infeksi yang sangat sering ditemukan oleh dokter gigi. Teman-teman bisa lihat pada gambar, terlihat ada benjolan berwarna putih yang di dalamnya terdapat nanah. Itulah abses. Nah, abses ini bisa diakibatkan oleh gigi berlubang yang teman-teman tidak rawat, yang ujung-ujungnya menimbulkan infeksi dan akhirnya sakit yang di dalamnya terdapat nanah. Untuk perawatannya, teman-teman bisa melakukan pembedahan insisi atau pembedahan pengeluaran nanah dan pemberian obat antibiotik. Untuk selanjutnya adalah sariawan. Nah, untuk materi sariawan ini, saya yakin teman-teman sendiri pasti sudah sering mendengarnya. Seperti yang terlihat pada gambar, sariawan ini sangat sering terjadi pada setiap orang. Dan munculnya pun dalam bentuk yang bervariasi. Ada yang satu, dan ada yang juga lebih dari satu. Untuk penyebabnya sendiri adalah stres, lalu kekurangan vitamin B12, kekurangan zat besi, kekurangan asam fosfat, dan penurunan imun tubuh. Untuk perawatannya sendiri, sebenarnya sariawan ini bisa sembuh dengan sendirinya dalam jangka waktu 1 minggu sampai 2 minggu. Lalu untuk mempercepat penyembuhannya, dapat diberikan obat antiseptik. Untuk selanjutnya adalah impaksi gigi. Nah, impaksi gigi adalah gigi yang pertumbuhannya terhalangi oleh gigi tetangganya dan jaringan keras gigi yang ada di sekitarnya. Seperti yang terlihat pada gambar, gigi yang paling sering terjadi impaksi adalah gigi geraham bungsu atau gigi geraham yang paling terakhir tumbuh dalam rongga mulut teman-teman. Dan ada satu lagi gigi yang bisa terjadi impaksi, yaitu gigi taring. Nah, untuk perawatannya sendiri, apabila gigi impaksi tersebut sudah mengganggu atau memberikan dampak yang buruk bagi gigi tetangganya, maka pencabutan harus dilakukan atau dapat dilakukan operasi pencabutan gigi impaksi yang diistilahkan dalam kedokteran gigi adalah odontektomi. Kalian harus tahu cara memilih sikat gigi yang benar. Pertama, sikat gigi yang bertangkai lurus. Lalu, yang kedua, gunakan sikat yang bulunya halus atau soft agar tidak terjadinya luka pada saat menyikat. Ketiga, ukuran kepala sikat yang tidak terlalu besar agar pada saat menyikat juga tidak ada luka pada gusi. Yang keempat, gunakan juga sikat gigi
yang ada tutupnya. Yang kelima, sikat gigi digunakan harus pribadi atau digunakan oleh bergantian. Nah, metode menyikat gigi itu salah satunya ada metode roll. Nah, ujung bulu sikat diletakkan dengan posisi mengarah ke akar gigi dan arah bulu sikat pada margin gingiva, sehingga sebagian bulu sikat menekan gusi. Ujung bulu sikat digerakkan perlahan-lahan sehingga kepala sikat gigi digerakkan membentuk lengkungan melalui permukaan gigi. Permukaan atas mahkota juga disikat ya. Gerakan ini diulangi 8-12 kali pada setiap gerakan dengan sistematis. Cara pemijatan ini terutama bertujuan untuk pemijatan gusi dan pembersihan daerah interdental. Pasta gigi yang dianjurkan yaitu pasta gigi yang mengandung fluoride, di mana fluoride pada pasta gigi efektif untuk mencegah karies atau gigi berlubang. Nah, simak video berikut untuk mengetahui cara menyikat gigi baik dan benar. Pertama-tama kita mulai pada gigi bagian atas dengan permukaan yang menghadap ke pipi dengan gerakan satu arah sebanyak 8 kali. Sisi lain pun sama sebanyak 8 kali. Lalu untuk bagian depan gigi dengan gerakan yang sama sebanyak 8 kali dari ujung gusi ke ujung gigi. Lalu untuk bagian dalam dengan gerakan mencongkel sebanyak 8 kali. Lalu untuk bagian gigi bawah yang menghadap dengan permukaan pipi sebanyak 8 kali dari ujung gusi ke ujung gigi dengan satu arah. Lalu untuk bagian depan gerakan yang sama sebanyak 8 kali. Lalu untuk gigi bagian dalam sebanyak 8 kali dengan gerakan mencongkel. Sisi lain pun sama dengan gerakan mencongkel. Untuk gigi bagian kunyah dan gerakan menarik sebanyak 8 kali. Yang atasnya juga sebanyak 8 kali dengan gerakan menarik. Pada saat berkumur, gunakan air secukupnya. Lalu, berkumur hanya sekali dengan gerakan seperti meniup-niup. Ketiga itu, tidak membilas mulut berkali-kali setelah gosok gigi. Bisa membuat gigi Anda sehat dan mencegah penyakit gusi. Flossing termasuk salah satu bagian penting dari proses pembersihan gigi. Flossing akan membantu membersihkan sisa makanan di antara gigi yang tidak dapat dijangkau oleh bulu sikat. Lalu, flossing juga akan mencegah gigi berlubang dan infeksi pada gusi. American Dental Association atau ADA menyarankan flossing gigi dilakukan sekali atau lebih perharinya. ADA mengatakan flossing gigi dapat dilakukan pada pagi hari setelah makan siang ataupun sebelum sikat gigi di malam hari. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan dental floss. Yang pertama, ambil benang gigi sekitar 40-45 cm. Lalu lilitkan kedua ujungnya pada jari tengah. Yang kedua, jepit benang dengan ibu jari dan telunjuk. Yang kanan dan kiri dengan jarak 1-12 inci. Yang ketiga, masukkan benang secara lembut ke sela-sela gigi dengan arah maju mundur hingga menyentuh gusi. Yang keempat, lalu melengkungkan benang dengan membentuk huruf C. Pastikan benang tetap berkontak dengan gigi. Yang kelima, arahkan lagi hingga sedikit di bawah gusi sampai terasa adanya tahanan. Lalu keluarkan benang dengan perlahan. Lakukan di kedua sisi pada setiap gigi. Gunakan bagian benang yang bersih ya. Musuh gigi. Yang pertama yaitu ada makanan yang mengandung gula tinggi. Makanan dengan kadar gula tinggi meningkatkan bakteri yang bisa menimbulkan pembusukan gigi karena gula bisa berubah menjadi asam. Lalu yang kedua yaitu ada makanan yang bertekstur lengket. Pembusukan gigi juga bisa disebabkan oleh makanan yang sulit dihilangkan dari gigi pada saat berkumur ataupun mensikat gigi. Lalu yang ketiga, asam tinggi. Mengkonsumsi makanan dengan kadar asam yang tinggi dapat mengikis enamel. Saya akan menjelaskan tentang makanan yang baik untuk gigi. Yang pertama itu ada buah dan sayur seperti apel, wortel, dan seledri. Bisa menyehatkan tubuh dan gigi karena ketika digigit, ketiga makanan ini bisa memperbanyak air liur sehingga mulut terasa segar dan bersih. Pengunyahan makanan berserat seperti buah-buahan dapat secara efektif membersihkan sebagian food debris atau sisa makanan pada rongga mulut. Lalu, yang kedua ada kacang-kacangan dan biji-bijian. Kandungan sumber protein nabati dan mengandung mikronutrien yang diperlukan gigi sebagai fosfor, magnesium, kalium, seng, dan juga kalium. Kontrol ke dokter gigi, membuat jadwal kunjungan ke dokter gigi untuk cek kesehatan gigi adalah agenda penting. Inilah perlunya Anda rutin memeriksakan gigi minimal 6 bulan sekali. Yang pertama, itu cek gigi secara rutin memungkinkan pendeteksian masalah gigi dan gusi dalam tahap awal. Artinya, jika terindikasi, misalnya gigi muncul lubang kecil, dokter gigi bisa segera melakukan penambalan agar tidak sampai keropos. Lalu yang kedua, pemeriksaan rutin ke dokter gigi juga berfungsi sebagai deteksi dini untuk mengamati kemungkinan munculnya penyakit serius pada rongga mulut, termasuk kanker. Dokter gigi bisa memberikan saran pada pasien untuk menemui dokter spesialis lain jika diperlukan pemeriksaan lanjutan. Yang ketiga, melatih diri untuk tidak trauma dengan penanganan masalah gigi.
Saat ini, teknologi dalam kedokteran gigi itu berkembang pesat loh. Satunya yaitu efek trauma yang dialami pasien bisa dikurangi. Nah, pasien tidak lagi merasakan rasa sakit berlebihan pada saat misalnya penanganan saluran akar gigi maupun perawatan gigi secara keseluruhan. Semua bisa dilakukan dengan nyaman. Seperti yang kita ketahui, bumi kita ini sedang diserang oleh pandemi virus corona. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu virus corona. Virus corona merupakan sekelompok virus yang menyebabkan penyakit pada hewan maupun manusia. Virus ini terdiri dari beberapa jenis yang diantaranya menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia. Yang ringannya dapat menyebabkan batuk pilek, hingga yang lebih serius seperti MERS maupun SARS. Coronavirus Disease 2019 atau disebut juga dengan COVID-19 disebabkan oleh virus yang bernama SARS-CoV-2. Adapun gejala dari virus corona yaitu yang pertama adanya demam, kemudian adanya batuk dan pilek, dilanjutkan oleh badan yang terasa letih dan lesu, adanya gangguan pernapasan, serta adanya sakit di tenggorokan. Adapun cara penularan dari virus corona yaitu yang pertama dari droplet atau cairan yang berasal dari batuk maupun bersin. Kemudian ada kontak pribadi seperti berjabat tangan maupun menyentuh tangan orang lain. Yang selanjutnya yaitu menyentuh permukaan yang berisi virus, kemudian tangan tanpa sengaja menyentuh hidung maupun mata ataupun juga mulut. Hai semua, di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan penyakit COVID-19. Yang pertama adalah terapkan physical distancing atau jaga jarak. Itu adalah rutin mencuci tangan dengan air dan sabun. Kemudian tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Kemudian gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Dan ada tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk dan bersin. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cara mencuci tangan yang baik dan benar. Disimak videonya ya. 7 langkah cara cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang, sela-sela jari, buku-buku jari, jempol jari, ujung pergelangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang protokol kesehatan gigi dan mulut saat mengunjungi dokter gigi. Yang pertama, buat janji dengan dokter untuk menghindari antrean. Kemudian, cuci tangan sebelum masuk ke ruangan dan setelah memasuki ruangan juga menjaga jarak. Kemudian, melakukan pengecekan suhu atau screening. Kemudian, ada berkumur povidone iodine 1% atau betadine sebelum dilakukan perawatan. Lalu melakukan etika batuk dan bersin yang tepat untuk menurunkan penularan penyakit COVID. Nah, untuk kalian tidak perlu takut atau khawatir untuk mengunjungi dokter gigi karena tenaga kesehatan telah melakukan upaya pencegahan COVID-19 seperti yang pertama, dokter gigi atau perawat gigi mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau cairan alkohol 70% pada saat sebelum menyentuh pasien. Yang kedua, di sini dokter gigi atau perawat gigi dan staf klinik gigi harus menggunakan alat pelindung APD yang sesuai. Lalu yang ketiga, ada pembersihan lingkungan kerja, ruangan tunggu pasien, gagang pintu, meja, kursi, dan dental unit dengan cairan disinfektan. Lalu yang terakhir itu adalah melakukan pembersihan alat kedokteran gigi dengan natrium hipochlorite 5% dengan perbandingan 1:100 selama 1 menit dan segera disterilisasi. Keluhan dari kami, semoga pesan kami dapat diterima dengan baik. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke keluarga kalian dan teman-teman kalian. Terima kasih.